Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salah, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita masih diberikan untuk selalu istiqomah berbagi kebaikan. Di sini kami akan melanjutkan kajian kami, melanjutkan yang kemarin-kemarin ya, terutama tentang fan akhlak atau tentang adab seseorang ketika ingin mencari ilmu atau proses belajar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang daripada pengertian ilmu, kesungguhan belajar, tentang cara mencari seorang guru, cara berteman. Terus kemarin terakhir kita sudah membahas tentang waktu keberhasilan dan juga tentang kasih sayang yang tinggi. Selanjutnya di sini kami akan melanjutkan kajian kami terkait faslun fil istifadah waqtibasil adab, yaitu tentang cara mengambil sebuah faidah atau pelajaran. Nah, makanya ini hampir selesai ya, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim. Kita membahas terkait adabnya seorang pelajar ya. Kita sudah mulai masuk bab terakhir. Nah, nanti kalau selesai insyaallah kami akan terus meneruskan, yaitu dengan mengganti kajian kitabnya. Mungkin bisa kajian fikih ataupun lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Di sini kami akan sedikit membahas tentang faslun fil istifadah waqtibasil adab. Membahas tentang cara mengambil sebuah faidah atau pelajarannya, hal kebaikan. Jadi seorang yang ahlul ilmi, itu proses mencari ilmu itu harus dia bagaimanapun keadaannya selalu mengambil istifadah, kebaikan dari manapun kebaikan itu bersumber. Nah, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa yanbaghi an yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahu al-fadlu wal kamal fil ilmi, wa tariqul istifadah an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbarah hatta yaktubu ma yasma'u minal fawaid al-ilmiyah. Nah, di sini bahwasanya termasuk adab seorang yang menuntut ilmu, artinya talibul ilmi. Dia disuruh untuk ayyakuna talibul ilm mustafidan fi kulli waqtin. Dia harus mengambil sebuah pelajaran dalam setiap waktunya. Di sini dikatakan hatta yahsula lahu al-fadl wal kamal. Yang mana dia itu harus terus-menerus mengambil sebuah kebaikan atau pelajaran itu terus-menerus sampai dia mendapatkan sebuah keutamaan dan juga kesempurnaan daripada ilmu itu sendiri. Makanya ini termasuk adab seorang thalibul ilmi atau pelajar ya. Dia itu harus terus-menerus mengambil kebaikan dari manapun itu. Artinya tentang ilmu apapun. Artinya ketika ada suatu informasi, dia harus ambil semua kebaikan. Di sini dikatakan watoriqul istifadah itu ayyakuna ma'u fi kulli waqtin mihbara. Makanya termasuk daripada cara mengambil sebuah istifadah atau kebaikan atau pelajaran itu, di sini kita disuruh adalah termasuk jalannya, kita disuruh untuk menyediakan mihbarah atau tempat tinta. Nah, sini dikatakan hatta yaktubu ma yasma'u minal fawaid al-ilmiyah. Artinya apa? Seorang pelajar itu dia harus siap sedia yang namanya mihbarah atau ballpoint ya. Karena zaman dulu itu masih pakai tinta, artinya ya satu paket antara ballpoint sama tinta. Kalau sekarang udah bisa hanya ballpoint saja. Makanya ini termasuk thoriqul istifadah, itu adalah kita disuruh untuk siap sedia membawa pena dimanapun kita berada. Untuk apa? Hatta yaktubu ma yasma'u minal fawaid.
kita disuruh untuk selalu menulis apapun yang itu bisa berfaedah untuk kita. Nah, ini termasuk adab atau termasuk juga tips ya, atau cara orang ketika mencari ilmu, dia harus siap dalam keadaan apapun itu mengambil istifadah, kebaikan, pelajaran apapun itu kita harus ambil. Jalannya gimana? Jalannya kita disuruh untuk selalu membawa pulpen. Pulpen untuk apa? Hatta yaktubu ma yasma'u, disuruh untuk menulis apapun yang dia dengar yang itu bisa membuat kebaikan untuk dia. Ditulis apapun keterangan. Makanya termasuk ciri orang belajar itu dia harus siap sedia menulis apapun yang penting. Ya, termasuk tips. Selanjutnya di sini katakan ya, kila man hafidha farran wa man kataba qarran wa kila al ilmu ma yukhadhu min afwahir rijal li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'una wa yaquluna ahsana ma yahfadun. Nah, ini sangat menarik sekali. Kita di sini dikatakan man hafidha farran wa man kataba qarran. Artinya barang siapa yang menghafal, dia itu bisa lari. Artinya orang ketika menghafal itu hafalannya bisa hilang. Tapi waman kataba qarran, akan tetapi ketika dia menulis, artinya keterangan itu ditulis, maka dia akan abadi. Nah, ini juga termasuk ada sebuah tips. Makanya kenapa kita sebagai thalibul ilmi, bagaimanapun kondisinya selalu menyiapkan ballpoint untuk menulis itu. Karena kadang yang dihafal itu cepat hilang. Tapi kalau yang ditulis itu kita bisa dimutolaah kembali, bisa dipelajari kembali. Nah, ini makanya kita disuruh untuk menyiapkan mihbarah atau ballpoint tadi itu. Jadi dikatakan wakila al-ilmu ma yukhadhu min afwahir rijal. Nah, di sini dikatakan bahwasanya yang disebut sebuah ilmu adalah segala apapun yang itu yang didapat dari ucapan daripada ahlul ilmu. Li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'una wa yaquluna ahsana ma yahfadun. Artinya karena mereka telah menghafalnya. Itu menghafal daripada para pendengaran mereka, daripada para ulama mereka. Dan dia juga mengucapkannya dengan apa yang dia hafal. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada qil mengatakan, jadi ada dua versi ya. Ada satu versi ulama mengatakan kita disuruh untuk menulis ya, karena ditakutkan hafalan bisa hilang. Tapi ada satu qil ulama yang mengatakan di sini dikatakan al ilmu ma yukhadhu min afwahil rijal atau min afwahil ulama. Yang dikatakan sebuah ilmu itu apapun yang ia didapat dari ucapan para ulama. Artinya apa? Artinya tentang hafalan yang dia hafal. Makanya ada istilah mengatakan al-ilmu fis sudur wala fis sutur ya. Bahwasanya ilmu itu ada di dalam hati, bukan pada tulisan tadi. Tapi ini ada qil, ada dua pendapat. Artinya ada satu yang meninggikan bahwa pentingnya menulis karena ditakutkan hafalan bisa lupa. Tapi yang satu qil mengatakan kita disuruh untuk menghafalnya. Karena yang dikatakan ilmu itu yang dihafal itu, yang fis sudur itu, atau yahfaduna ahsana ma yasma'un. Makanya yang dikatakan ilmu itu apapun yang dia hafal dari pendengaran kebagusan daripada ulama. Artinya dia dihafal dari mendengar daripada ulama, dan juga wa yaquluna ahsana ma yahfadun, dan dia mengucapkan dengan baik apa yang dia telah hafal. Nah, ini juga penting. Makanya kemarin sudah kita bahas ya. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya termasuk yang tetap paling tinggi itu adalah dengan yahfadun, dengan dihafal. Karena kemarin dikatakan al-fahmu ba'dal hifdi, kemarin termasuk thariqahnya daripada Lirboyo ya. Jadi apapun yang dikatakan ilmu itu yang dihafal tadi itu. Jadi ya kita boleh, artinya kita juga menghafal, kita juga menulis lah. Artinya dengan ditulis kita bisa mutolaah kembali, ditakutkan hafalannya hilang. Nah, tapi kita juga tidak hanya sekedar menulis saja, karena ilmu itu apa yang dia diucapkan daripada hafalan atau daripada pendengaran yang dia telah dengar daripada para ulama. Artinya apa? Dia ingat betul
akan ilmu itu sendiri. Nah, ini adalah termasuk tips ya. Artinya kita para pelajar, saya juga itu disuruh untuk selalu mengambil faidah dari manapun itu bersumber atau dari manapun dia keluar. Kita disuruh untuk siap sedia menulis apapun kebaikan, mendengar apapun kebaikan yang harus kita hafal. Itu penting. Ini termasuk tips cara kita adab daripada mencari ilmu. Hanya saya pernah dengar daripada guru saya, beliau mengatakan orang itu ketika dia semakin pandai dalam hal berbicara ataupun apapun itu, karena saking banyaknya masukan yang dia dapat, artinya itu dia harus sedia menyiapkan bahan apapun yang dia rasa itu baik untuk dia harus tulis semuanya. Makanya karena orang pandai itu karena materinya banyak, dia belajarnya banyak, bacaannya banyak. Nah itu karena termasuk daripada adabnya ini. Adab adalah seorang belajar dalam menuntut ilmu untuk mengambil istifadah atau pelajaran kebaikan dalam hal apapun dan dari mana itu sumbernya. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.